Kabupaten Banyumas. Aliran Sungai Serayu yang melintas di sepanjang Kabupaten Banyumas ini menambah indah pemandangan di lokasi Kabupaten Banyumas. Sungai Serayu ini juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian warga Kabupaten Banyumas yang hidup di sekitarnya. Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. Sebagai kabupaten yang memiliki banyak potensi wisata alam dan keragaman potensi budaya serta sentral kerajinan, Kabupaten Banyumas terus berbenah diri agar bisa mengembangkan potensi-potensi tersebut. Salah satu potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Banyumas diantaranya adalah pemandian air hangat Pancuran 7. Lokasi Pancuran 7 berada di hutan lindung lereng Gunung Slamet. Untuk menuju lokasi wisata ini, para pengunjung harus terlebih dulu masuk pintu gerbang hutan lindung. Dari sini, kita masih harus menerobos tinggi dan lebatnya hutan pinus dan jalan yang berliku serta naik turun di lereng Gunung Slamet ini. Sebagai salah satu potensi wisata yang ada di Banyumas, Pancuran 7 ini memiliki keindahan alam serta keunikan tersendiri. Panorama yang indah serta sejuk ini karena berada di lereng Gunung Slamet dan juga tentunya mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Penasaran? Yuk kita masuk! Nama Pancuran 7 ini memang menunjukkan jumlah pancuran tersebut. 7 pancuran itu semuanya mengeluarkan air panas dengan suhu 70 derajat Celcius. Air yang mengandung kadar belerang tinggi ini dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Air yang mengalir dari 7 pancuran di sini ternyata mengandung belerang dan diyakini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Meski terlihat panas, ternyata setelah dicoba terasa hangat di kulit. Nah, bagi Anda yang berwisata ke Banyumas, Jawa Tengah, jangan sampai melewatkan untuk mampir ke Pancuran 7 ini. Kehebatan air panas Pancuran 7 ini tidak disia-siakan oleh warga setempat. Dengan keahlian memijit yang mereka punyai, sebagian warga sekitar Pancuran 7 menjual jasa sebagai tukang pijit dengan air belerang. Tidak hanya warga lokal, turis asing pun banyak yang menikmati indahnya Pancuran 7 ini. Selain itu, Kabupaten Banyumas juga mempunyai lokasi wisata religius yang tidak kalah pesonanya, yaitu Masjid Sakatunggal. Masjid Sakatunggal yang berlokasi di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas ini berdiri sejak tahun 1288. Masjid ini terkenal karena mempunyai saka tunggal yang terbuat dari sebongkah kayu yang berdiri kokoh sejak 7 abad lamanya. Di saka tersebut masih jelas terukir pahatan tahun pembuatannya dengan menggunakan huruf Arab yang menunjukkan angka 1288. Masjid yang berjarak 2 km dari Jalan Raya Wangon ini
banyak dikunjungi wisatawan dari luar kota. Setelah melihat-lihat Masjid Saka Tunggal, biasanya pengunjung bermain-main dengan ratusan kera yang berada di sekitar masjid. Kera-kera yang berjumlah ribuan tersebut sangat akrab dengan para pengunjung. Kera-kera ini menjadi hiburan tersendiri bagi para pengunjung di sekitar Masjid Saka Tunggal. Menurut cerita warga, kera-kera ini adalah para pengawal masjid dan setiap harinya menjaga Masjid Saka Tunggal dari gangguan manusia. Lokasi wisata yang tidak kalah menarik lainnya adalah Baturaden. Loka wisata Baturaden terbentang di sebelah selatan kaki Gunung Slamet pada ketinggian sekitar 640 meter di atas permukaan laut. Di tempat wisata ini, Anda dapat menikmati pemandangan indah dan udara pegunungan yang segar. Panorama pemandangan yang masih asli dengan hawa sejuk membuat pengunjung betah berlama-lama di loka wisata Baturaden ini. Salah satu tempat yang menjadi primadona para wisatawan adalah Sungai Gumawang dengan air terjunnya. Biasanya pada hari Sabtu dan Minggu, sedikitnya 12.000 pengunjung memadati objek wisata Baturaden. Kemajuan sektor pariwisata juga tidak terlepas dari daya tarik kebudayaan Banyumas yang memiliki filosofi, kreasi, dan keunikan, sehingga merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Banyumas. Selain potensi wisata, Kabupaten Banyumas juga memiliki potensi seni budaya yang beraneka ragam. Ebek atau kuda lumping salah satunya. Ebek atau kuda lumping merupakan bentuk kesenian tari daerah Banyumas yang menggunakan boneka kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Tarian ebek di daerah Banyumas menggambarkan prajurit perang yang sedang menunggang kuda. Gerak tari yang menggambarkan kegagahan inilah diperagakan oleh pemain ebek. Diperkirakan sejarah tari ebek Banyumas ini sudah ada sejak zaman purba, tepatnya ketika manusia mulai menganut aliran kepercayaan animisme dan dinamisme. Di dalam suatu sajian ebek akan melalui satu adegan yang unik, yang biasanya ditempatkan di tengah pertunjukan. Atraksi tersebut sebagaimana dikenal dalam bahasa Banyumasan dengan istilah mendem atau intrans. Selain ebek, lengger juga merupakan seni budaya yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Lengger merupakan kesenian asli Banyumas berupa tari tradisional daerah Banyumas. Kesenian tradisional lengger Banyumasan diperankan oleh 2 sampai 4 orang wanita yang didandani dengan pakaian khas lengger. Tubuh sang penari lengger dibalut dengan kemben yang terbuat dari jarit atau kain batik dan stagen di bagian pinggang serta dilengkapi pula dengan sampur di bagian bahu. Kesenian lengger Banyumasan ini diiringi oleh musik gamelan tradisional yang disebut dengan calung dan beberapa alat musik tradisional lainnya. Tak
Tak hanya potensi wisata dan seni budaya, Kabupaten Banyumas juga banyak memiliki jajan khas yang sudah terkenal. Salah satunya getuk goreng. Di Banyumas, sentra pengolahan makanan khas getuk goreng ini berada di Kecamatan Sokaraja. Di sini terdapat sentra pengolahan makanan tradisional getuk goreng yang terbuat dari ketela pohon. Proses pembuatan getuk goreng dikerjakan dengan cara yang sangat sederhana, dengan peralatan yang sederhana pula. Makanan tradisional asal Sokaraja ini sudah sangat terkenal, bukan saja oleh warga sekitar, tetapi juga wisatawan lokal dan mancanegara. Selain getuk goreng, ada juga jajanan khas asal Banyumas, yaitu jenang jaket. Di Banyumas sendiri, jenang jaket banyak diproduksi di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur. Nama jaket sebenarnya adalah kepanjangan dari jenang asli ketan. Proses pembuatan jenang jaket cukup lama. Pasalnya, 3 bahan pokok utamanya, yaitu beras ketan, kelapa, dan gula Jawa, masing-masing diolah tersendiri. Pengolahan bahan baku tersebut semuanya dengan cara tradisional. Pembeli jenang jaket datang dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Banyumas. Jenang jaket biasanya ramai diburu para wisatawan yang berlibur di Banyumas sebagai oleh-oleh khas. Nah, makanan khas asal Banyumas satu ini tentu sudah tidak asing lagi. Ya, mendoan. Siapa yang tidak tahu mendoan? Di Banyumas, pusat makanan mendoan ada di Jalan Jenderal Sutoyo atau sebelah barat alun-alun Purwokerto. Kebanyakan jika warga luar kota ingin membeli oleh-oleh mendoan untuk dibawa pulang, biasanya membeli bahan mentahnya saja. Selanjutnya, bahan mentah tersebut digoreng di rumah masing-masing. Namun jika ingin menikmati mendoan yang masih hangat, bisa langsung minta digorengkan. Mendoan sebagai singkatan mendo-mendo dipangan atau dalam bahasa Indonesia artinya setengah masak sudah dimakan. Selain makanan khas yang lezat dan unik, Kabupaten Banyumas juga dikenal sebagai sentra ikan gurame. Seperti halnya budidaya ikan gurame Jawa di Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng ini. Namun sedikit berbeda dengan desa petani kebanyakan. Warga Desa Beji nyaris seluruhnya membudidayakan ikan gurame Jawa. Karena sebagian besar warganya pembudidaya ikan gurame, Desa Beji mendapat julukan Desa Mina atau Desa Ikan. Di sini banyak warga desa yang membudidayakan ikan gurame Jawa karena bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Desa Beji disebut Desa Mina sejak tahun 2007 yang lalu. Setelah bertahun-tahun, desa tersebut menjadi sentra jual beli ikan-ikan konsumsi, terutama gurame Jawa. Selain potensi wisata, seni budaya, dan makanan khas, Kabupaten Banyumas juga mempunyai potensi kerajinan yang sudah terkenal, batik misalnya. Di Jalan Meruyung, Kecamatan Banyumas, batik sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan daerah tersebut sudah sejak tahun 1950-an dikenal sebagai pusat kota batik. Proses pembuatan batik Banyumas dikenal dalam 2 jenis,
yaitu pembuatan dengan cara pengecapan atau biasa disebut batik cap, dan proses pembuatan dengan cara tulis atau batik tulis. Untuk membuat batik tulis, kebanyakan mempekerjakan tenaga wanita. Hal ini dikarenakan batik tulis memerlukan ketelitian dan ketelatenan dalam membuatnya. Batik Banyumas ini sendiri sudah mampu menembus kota-kota besar di Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri, di antaranya negara Belanda. Nah, Banyumas juga dikenal sebagai sentra gula kristal atau gula semut. Perajin gula semut salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Cilongok. Sebagian besar warga desa di kecamatan tersebut merupakan perajin gula yang handal. Bahkan, kerajinan pembuatan gula Jawa ini sudah dilakoni hingga turun-temurun oleh warganya. Dulu, warga setempat memang dikenal sebagai perajin gula kelapa, atau lebih dikenal dengan gula merah atau gula Jawa. Dinamakan gula semut ini karena bentuknya yang menyerupai dengan sarang semut yang ada di tanah. Gula semut memiliki beberapa kelebihan dibanding gula cetak pada umumnya. Gula semut dapat bertahan lama, disimpan dalam waktu hingga 2 tahun tanpa mengalami perubahan warna dan rasa jika dibungkus dalam tempat yang rapat. Hal ini karena kadar gula yang terdapat pada gula semut hanya berkisar 2 hingga 3%. Gula kristal atau gula semut ini sudah diekspor ke berbagai negara di Eropa dan Jepang. Dalam produksi gula semut di wilayah tersebut, yang berperan dalam proses kontrol mutu dan kebersihan gula semut hingga layak ekspor adalah Koperasi Nira Satria. Di tempat tersebut, para petani gula yang sudah mengumpulkan hasil gula semutnya ke pengepul akan kembali disortir dan di-oven agar mencapai kualitas gula yang sangat baik. Setelah di-packing, barulah gula semut ini diekspor ke negara-negara Eropa. Kita bekerja ini kan untuk menopang kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi alhamdulillah setelah ada gula ini kan untuk kebutuhan sehari-hari kan mencukupi gitu. Bisa katakan mencukupi karena harganya standarisasi dan di atas gula cetak. Ya, petani-petani kita yang kita dampingi memproduksi gula semut sejenis ini. Mereka juga ada yang varian seperti ini gula jahe dan sebagainya. Kita juga mendampingi di petani-petani itu hingga produknya bagus dan bisa diekspor untuk ke luar negeri. Di sana juga kita pakainya sertifikat organik taraf internasional. Setiap daerah mempunyai senjata khas masing-masing. Begitu juga dengan Kabupaten Banyumas. Banyumas memiliki senjata khas bernama kudi. Kudi ini pada zaman dulu masih banyak diproduksi oleh para pandai besi di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Senjata tradisional yang identik sebagai senjata bawor, tokoh punakawan dalam pewayangan tersebut dulunya juga banyak digunakan oleh para petani dan penderes kelapa di Kabupaten Banyumas. Beberapa warga di Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, Banyumas ini masih bertahan membuat kudi. Proses pembuatan kudi tidak jauh berbeda dengan membuat pisau, golok, atau benda-benda tajam lainnya. Hanya saja, untuk membuat kudi perlu waktu yang cukup lama dibanding membuat jenis benda lainnya. Pasalnya, untuk membuat kudi diperlukan bahan yang lebih besar. Selain itu, membuat pola kudi juga memerlukan ketelitian. Sentra kerajinan yang dimiliki Kabupaten Banyumas berikutnya adalah
sandal bandol. Di Desa Kebenaran, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, perajin sandal bandol mengaku tidak pernah sepi permintaan. Mereka melakukan inovasi pembuatan sandal bandol dengan mengikuti model sandal yang dikeluarkan pabrikan. Meski bentuk, model, dan warnanya menyesuaikan sandal-sandal yang sedang tren dijual di toko-toko, sandal bandol masih tetap menggunakan bahan dasar ban bekas atau ban afkiran pabrik. Para perajin berusaha mempertahankan bahan dasar itu agar ciri khas sandal bandol tidak hilang. Mereka hanya menambahkan bahan lain seperti spon aneka warna agar lebih menarik dan menambah kenyamanan saat dipakai. Inovasi tersebut dilakukan perajin sandal bandol agar hasil kerajinannya tidak ditinggalkan. Produk kerajinan sandal bandol ini sendiri sudah dipasarkan hingga luar Pulau Jawa. Sandal-sandal hasil produksi warga Banaran ini disukai karena bentuknya yang unik, terkenal awet, dan harganya bersaing. Itulah tadi berbagai macam potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas. Mulai dari wisata, budaya, makanan khas hingga kerajinan asli Banyumas. Dengan potensi yang dimiliki, Banyumas akan berbenah mengembangkan potensi yang ada. Semoga Banyumas berkembang lebih maju seiring perkembangan zaman. Semua ini tentu akan sulit untuk diwujudkan tanpa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Banyumas dan karya nyata serta kerjasama yang baik antar seluruh elemen di Kabupaten Banyumas. Cita-cita mulia ini akan menjadi nyata.